puji Tuhan. Selamat tahun baru semua. Ya, Happy New Year, Happy New Year. Saya orang yang Merry Christmas sekali. Jadi Merry Christmas and Happy New Year ya. Rasanya apa namanya ya? Ada kurang kalau kita nggak merayakan Natal. Tuhan Yesus lahir dan akhirnya terjadi saudara, betul-betul tahun 2020 yang sudah kemarin ya, sudah lewat. Lalu ini kita tidak merayakan Natal sebagaimana biasa. Nggak tahu di sini, tapi kalau di California betul-betul tidak seperti biasanya. Di sini tetap luar biasa. Karena Tuhan. Karena Tuhan itu yang dahsyat saudara ya. Dan itulah yang membuat saya merasakan anugerah Tuhan besar sekali ya. Kemurahan Tuhan itu besar sekali. Apalagi bersama dengan saudara di sini. Semua oleh anugerah Tuhan. Amin. Sungguh semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Amin. Bisa menembus, bisa melewati ya. Sampai masuk 2021 ini sekarang. Dan tidak itu saja saudara. Di keadaan yang kemarin saudara ya. Saya aja nih bisa rasakan loh, bisa ada sekarang itu luar biasa saudara ya. Apalagi ini mestinya saudara kan, ya kan? Ada di saat sekarang ini saudara. Saya beberapa tahun yang lalu sudah mungkin 3 tahun saudara ya. Pernah satu waktu juga mengalami sakit yang luar biasa, yang dimana waktu dokter di rumah sakit bilang satu hal saja yang saya ambil, saya tangkap dari apa yang dokter bilang, you are too young to have this apa namanya ya, sakit lah, ini penyakit ini, you are too young gitu. Kamu terlalu muda waktu itu. Oh rupanya penyakit orang tua ya. Kenapa dia bilang you are kamu terlalu miskin untuk sakit ini, kan lebih bangga saudara ya, sakit orang kaya, ini sakit orang tua rupanya saudara saya ya. Karena satu waktu saya itu orang yang jarang pingsan, hampir dalam hidup saya ingat tidak pernah pingsan mungkin ya, sampai waktu itu. Ada satu waktu sebelumnya itu, berapa tahun sebelumnya itu berbeda. Wah itu kesaksian yang juga luar biasa ya. Saya nggak tahu kalau Roy dan Tasya waktu itu masih di Sacramento. Satu waktu saya itu, kalau itu memang hilang seluruh kekuatan, hilang seluruh rasa di badan, saudara ya. Sementara habis khotbah seperti ini, saya tidak makan memang berapa hari. Kemudian kita tidak makan di habis gereja waktu itu, malah diajak ke es krim. Malah pergi kalau Sacramento itu suka es krim, apalagi summer mungkin waktu itu. Sampai di tempat es krim ternyata masih antri lagi saudara ya, bisa setengah jam saudara mau antri saudara ya. Nah saat pada antri itulah saya waktu itu saya bilang ke istri, saya rasa sesuatu. Jadi kita minggir sedikit, saya duduk saudara, istri saya duduk, lama-lama saya nggak tahan, saya mulai berbaring di pangkuannya istri gitu ya, kepala saya taruh. Pada digodain sama jemaat yang ikut saudara ya. Wah mesra amat ini Bapak Ibu Gembala ini, Pak Gembugem, mesra amat. Mereka nggak tahu saya sementara rasakan sesuatu. Tapi pada saat itu saudara ya, yang saya rasa bahwa tidak ada yang dari ujung kaki sampai ujung kepala sampai ujung rambut, saya tidak rasa apa-apa saudara. Bahkan pada waktu itu rasanya begitu enak sekali, begitu nikmat sekali. Tapi itu beberapa tahun yang lalu saudara ya. Saya rasakan waktu itu tidak, makanya saya ngerti gambaran Tuhan Yesus di sorga itu, gambaran neraka dan surga dan neraka itu. Yang di neraka kan minta satu tetes saja, setetes saja air kan, itu saudara ya. Tapi waktu saya mengalami pengalaman itu, saya rasakan setetes atau setitik sakit, takut, penderitaan pun tidak ada saudara. Saya sampai dada-dada sama istri saya. Wah ini enak, ini enak. Saya bilang ini enak sekali. Istri saya yang bilang, enggak Pak, jangan dulu waktu itu. Dan karena saya bilang, enggak Pak Mama, ini enak sekali waktu itu saudara ya. Istri saya mulai saudara ya, terang-terangan saja saudara, mulai tempelin saya saudara. Pak jangan dulu Pak. Dia ajar saudara ya, ditempelin saudara ya. Waktu itu kesempatan juga mungkin saudara ya. Pak jangan dulu. Ada ibu gembala waktu itu, ada seorang ibu gembala dari Sumatera saudara ya. Dia bagian kaki saudara. Brur jangan bangun. Saya bilang enak sekali, kalau ini enak sekali. Begitu sadar saudara, jadi nyesel sekali saudara. Ya, aduh ini lagi ya, gitu lagi saudara. Tapi itu ngalamin. Nah yang berapa tahun yang lalu saudara ya, yang berapa tahun ya, saya pengalaman kalau
bilang seperti hilang, cuma itu, saya nggak pernah pingsan. Tapi satu waktu, ini ya yang 3 tahun lalu saudara, yang saya semula mau saksikan sebenarnya ya. Jadi 2 tahun yang lalu, begitu saya bangun pagi, saya rasakan sesuatu nyerang tubuh saya. Nah ini karena Tante Kiki juga bertanya apa kan yang terjadi itu waktu itu. Saya bilang agak panjang, mau selain nama penyakitnya juga sepertinya indah sekali, pulmonary embolism. Pulmonary embolism ya. Jadi saya saksikan saja sekarang ini. Saya lupa tahun ini, sudah 3 tahun yang lalu. Tapi waktu itu pagi, saya rasakan seperti serangan. Berbeda dengan yang itu berapa tahun itu, ya berapa tahun yang lalu. Itu nyaman sekali. Tapi kalau yang ini memang seperti diserang. Jadi saya mulai berseru, saya mulai tangking dalam nama Yesus. Saya panggil mama, rupanya istri saya nggak ada di kamar waktu itu. Mama, dan kedengaran sekali saudara. Dia datang lari. Saya bilang ini lain sekali, ini serang. Ya, dan satu hal yang terakhir saya ingat waktu saya terakhir, ada hamba Tuhan sedang ada di rumah. Ada seorang hamba Tuhan di rumah. Jadi saya berlari ke situ sambil minta tolong, tentu berseru dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya jadi menuju, ini kekuatan terakhir saya, menuju ke luar kamar. Saya ingat ada hamba Tuhan. Saya ingatlah untuk lari, untuk minta tolong sama Tuhan. Ya, ada hamba Tuhan. Itu yang ada di pikiran saya. Walaupun saya pendeta, saudara ya, gembala. Tapi ini yang harus kita selalu ingat ya. Kita harus cari pertolongan daripada Tuhan. Ya, itu langkah yang saya ambil. Nah, begitu di pintu, rupanya ini hamba Tuhan suami istri sudah menunggu. Mereka tidak mau masuk di kamar, tapi mereka sudah menunggu di pintu, saudara ya. Jadi begitu buka begini, saya lihat dia, saudara, ya. Disitulah saya hilang. Loh. Tapi sebentar, itu jadi pengalaman kalau pingsan saya itu yang pertama. Tidak pernah, saudara, 911 sebelumnya. Rupanya istri saya sudah mulai telepon 911. Tapi ada satu kemudian pengalaman saya mulai alami waktu itu. Jadi hamba Tuhan itu mulai angkat tangan saya. Walaupun saya pingsan, tapi saya sadari waktu itu bahwa dia sementara angkat tangan saya, dia mulai berdoa. Di situ saya rasakan begitu kekuatan. Jadi antara hilang kemudian saya sudah tahu bahwa saya sudah sadar. Haleluya. Saya sudah sadar, saya sudah dipulihkan, hati sudah begitu tenang. Haleluya. Saya sudah lihat mata semua. Haleluya. Ya, saya sudah lihat semua. Walaupun saya masih diam. Tidak sampai 5 menit soalnya semua kejadian, saudara ya. Istri saya ada, hamba Tuhan itu ada, suami istri itu ada. Tahu-tahu sudah ada orang lain, saudara. Normalnya sudah sampai, saudara. Melongo apa, saudara? Ya ikut. Saya mulai ikut. Saya orang yang belasan tahun pun pernah nggak ke dokter, pernah, saudara. Karena satu hal, saya nggak suka disuntik. Saya takut suntik, saudara. Saya nanti paling terakhir vaksin. Cuman satu alasan, kenapa? Kalau soal vaksin, saya bukan pro, bukan tolak, bukan apapun, bukan masalah saya. Saya orang yang takut suntik. Gitu. Ya, saya paling tidak mau suntik. Jadi nggak ke dokter banyak kali karena alasan itu, saudara. Ya, sudah diam ikut, saudara. Ya masuk rumah sakit lah istilahnya. Setelah bertahun-tahun tidak ke rumah sakit. Ya puji Tuhan sih berapa bulan sebelumnya kita baru mulai insurans, saudara ya. Jadi harusnya juga Tuhan sudah siapkan semua. Akhirnya ya di rumah sakit itu baru saudara ditemukan bahwa saya punya pulmonary embolism. Jadi kalau itu terjadi di jantung mungkin serangan jantung. Kalau terjadinya di kepala itu stroke. Ya, saya terjadinya di paru-paru. Dan waktu itu saya punya gula darah 450. 450 saya punya gula darah. Berapa hari, saudara? Berapa hari terima jod, orang suntik di kaki, orang suntik di mana? Selama berapa hari, walaupun saya tidak suka suntik kan, ya terima saja. Begitu sudah malam terakhir, sudah mulai ini nih, kamu sudah harus belajar untuk suntik sendiri. Oh, rupanya saya di insulin. Pak Gembala tahu kan insulin? Ya, rupanya saya di insulin. Nah, kamu harus belajar sendiri. Untuk apa? Insulinnya. Sama saya karena itu ada obat-obat. Ada obat juga beberapa yang mereka suruh saya untuk belajar suntik sendiri. Ya, mereka boleh belajar suntik sendiri. Di situ saya bilang, I'm not gonna lie to you. Ini sudah hampir tengah malam, saudara. I'm not gonna lie to you. Keluar dari rumah sakit ini, saya tidak akan suntik diri saya sendiri. Not gonna lie, ya. Tidak akan berdusta saya, ya. Saya tidak mungkin akan suntik diri saya sendiri.
Orang disuntik suster aja takut. Ya. Kalau masih SMP saya lari, istilahnya gitu. Ini mau suruh suntik sendiri ya. Lain kalau saudara yang biasa, saya enggak. Oh kalau begitu istri kamu lah latihan. Apalagi saya bilang apalagi suruh dia ya. Apalagi suruh dia, istilahnya begitu. Malam itu saya bilang kalau begitu, tapi kamu punya ini ordernya ini untuk penyakit ininya, untuk penyakit insulinnya ini. Langsung, oh, not gonna happen. Not gonna happen. Malam-malam. Jadi pada saat itu saya bilang kalau memang saya kemudian harus suntik sendiri, dari sekarang stop itu suntik-suntik yang tiap 3 jam itu. Ada kan stop semua suntik-suntik dari 3 jam. Hampir tengah malam itu suster telepon si dokter. Dok, itu pasien tidak mau lagi disuntik mulai malam itu. Ya, mereka ganti obat lah atau apa saudara ya. Tapi ternyata mulai dari situ saya tahu. Kalau waktu-waktu sebelumnya saya yang ngerasa muda ngomong bahwa seperti tadi kita ya, Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi datang. Atau hidup kita itu menghitung hari. Ya belajar kita bijaksana. Kan kita bilang belajar bijaksana, hitung hari kita. Kita nggak pernah tahu. Pendeta juga bisa ngomong begitu. Tapi kalau sudah ngalamin seperti yang kemarin, saya sekarang gitu gemetar kalau saya bilang Tuhan tidak lama lagi datang. Ya waktu kita bisa terbatas. Betul saudara. Karena kita nggak pernah tahu sekarang. Betul-betul. Kalau saya benar-benar saudara ya, bisa-bisa tiba-tiba saudara ya, lagi haleluya haleluya menyanyi saudara ya, haleluya yang ketiga saudara, atau kita menyanyi haleluya 12 kali saudara, baru 7 kali sudah hilang saudara ya, tinggal sambung di surga. Betul-betul sekarang. Bukan lagi hanya perkataan. Oh haleluya saudara ya. Saya lihat sih nggak banyak yang muda-muda sekali saudara ya. Tetapi ini kadang-kadang kita pikir bahwa batas itu masih lama. Itu perkataan tabu di sini. Tabu. Mudah sekali itu perkataan tabu. Saya ini paling muda di sini saya. Makanya saya bisa katakan, don't worry saudara, tidak ada yang tahu. Ya. Mungkin saudara lebih dulu dari saya. Iya kan? Mungkin. Tapi bisa saja yang terjadi, saya belakangan, saudara duluan. Kita nggak pernah tahu. Haleluya. Itu maksudnya. Tapi sekarang saya kalau ngomong itu sungguh-sungguh benar. Hidup adalah kemurahan. Amin. Kalau Tuhan memberikan kesempatan, marilah kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Tuhan sudah tempatkan kita masuk di tahun 2021. Amin. Musim yang season kemarin itu, jangankan saudara kita orang-orang biasa, orang-orang terpandai di dunia pun saudara, ya mereka harus akui kemudian titik itu bisa bikin hancur dunia. Titik yang nggak kelihatan itu saudara, ya. Haleluya, saudara lebih kenal itu daripada saya. Haleluya. Coba sama-sama buka dulu Alkitab saudara ya. Firman Tuhan adalah kekuatan kita saudara untuk masuk di tahun 2021 ini. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-12, dalam Wahyu pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-7 mulai. Terima kasih banyak Pastor ya. Amen. Ibu Gembala, haleluya. Jemaat Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan ya. Terima kasih banyak. Haleluya. Itu semua karena Tuhan ya. Kami hanya hamba Tuhan, hamba firman Tuhan. Kalau saudara boleh sambut kami, layani kami saudara, biarlah karena mengasihi Tuhan saudara. Tuhan berkati saudara, lebih lagi saudara untuk menjadi alat kemurahan berkat-berkat Tuhan bagi hamba Tuhan, bagi siapapun Tuhan. Tuhan memberkati ya. Terima kasih banyak. Saya dan istri mengucapkan terima kasih. Ayat yang ke-7, Wahyu pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-7 mulai. Saya akan baca beberapa ayat di sini ya. Mari saudara ya, kita ikuti di sini. Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ayat yang ke-8, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ayat 10.
Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan ayat 11, mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sampai situ genapi saja sampai 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita sudah baca beberapa ayat dari Wahyu pasal yang ke-12 ini ya. Di tengah keadaan dunia sekarang, saya selalu ajarkan kepada jemaat untuk berempati ya, untuk turut merasakan, untuk turut mengetahui apa yang sementara terjadi di sekitar kita. Walau apapun kondisi kita, setingkat gimana pun iman kita, begitu ya. Saya menghadapi Corona COVID ya, saya malah pakai standar bahwa kalau lihat situasinya kayak ini, lihat California ini biar direkam biar aja. Lihat California sudah sudah tutup luar biasa ya. Kami dari Maret sampai sekarang tidak pernah kebaktian di gereja. Tidak pernah di kebaktian di gereja. Ini cemburu rohani, saudara ya. Tidak pernah sampai sekarang, saudara. Tetapi yang terakhir sebelum kami terbang, justru yang paling banyak secara hitung-hitungan di California, saudara ya. Di California paling banyak, sudah kalah Texas, sudah kalah mungkin yang lain-lain. Itu statistik, saudara ya. Itu apa yang terjadi di California. Dan karena itu saya lihat sendiri sejak dari awal terjadi pandemi ini, saudara ya. Selama nggak bisa mengisolasi seperti mungkin di China, ya betul-betul nggak boleh keluar kamar, saudara. Ini akan tetap jadi. Jadi saya mengambil kesimpulan mungkin hampir sebagian besar orang di dunia ini sudah pernah interaksi. Ya saya rasa. Saya tidak mau bilang kena, tapi interaksi saya rasa sudah. Ya kalau lihat sekarang begitu ya. Saya rasa sudah. Kalau keadaan di California, ya ada yang kerjaan di restoran. Yang paling saya tidak suka masuk restoran kalau memang mau aman, pintunya buka, kayak mau kedinginan, saya sentuh kan. Saya trash California, saya membuang sampah ya, karena saya bawa tisu banyak-banyak, saya semua pintu itu saya buka pakai tisu, setelah itu saya buang. Karena kalau tidak ada tempat sampahnya, saya buang di mana-mana. Karena dengan begitu saja, saudara ya, orang jauh, orang dekat saya menjauh, saudara ya. Nah, ngomong jemaat saya di Sacramento dan San Francisco. Kami sudah berapa tahun melayani Sacramento dan San Francisco, saudara ya. Kami ada yang kita lihat dari jauh, ada yang tidak pernah ketemu sejak bulan Maret. Begitu sudah ketemu, ya saya lihat kalau mau jabat tangan, tapi kebanyakan tidak. Ya, di sana saudara ya, kita sudah terbiasa. Kalau di sini saya tunggu-tunggu, sudah mau jabat tangan atau tidak. Padahal saya sudah ajarin dari awal, di dalam kita memberi salam, ya itu ada berkat. Yesus saja memberi salam, ya. Yesus memberi salam, salam sejahtera kepada rumah. Yesus ajarkan ya, kepada rumah yang menerima salammu, rumah itu akan diberkati. Oh itu luar biasa sekali saudara ya, yang menerima salam itu rumahmu diberkati. Dan sebenarnya penekanan Yesus lebih ke kalau yang menolak. Kalau yang menolak, waduh, ngeri katanya. Karena ini dia lagi bicara soal salam kita itu membawa kepada keselamatan orang yang menerima. Jadi salam itu luar biasa saudara. Ya puji Tuhan, salam zaman sekarang, salam ya. Tapi yang terutama adalah salam sejahtera. Saudara menerima salam sejahtera, saudara diberkati oleh Tuhan. Lihat keadaan sekarang kan. Tapi empati kita harus, tapi saya tetap ajarkan untuk berempati. Keluarga saya sudah ada juga yang kena, seperti saya sudah saksikan kemarin ya. Keluarga saya sudah ada yang kena dan cukup parah, cukup berat, banyak
hamba-hamba Tuhan, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan. Papi saya, setelah dia sudah mulai tahu itu WhatsApp, ya WA, saudara ya, tahu-tahu dia sudah mulai call kita. Entah mau jam sore, entah mau tengah malam, entah sudah jam 2 pagi, saudara. Ya, tahu-tahu dia sudah WA, sudah tahu WA, saudara ya. Oh, ya, karena tengah malam kita di tempat tidur, saudara ya, nggak bisa tunjukin muka. Ada kalanya jam 4 pagi dia nggak tahu waktu, saudara. Dan beberapa kali dia hanya bilang, karena dia sudah usia 80 tahun, mami dan papi 80 tahun, tahun 2020 kemarin, itu 50 tahun pernikahan. Yang kita nggak bisa pulang, saudara. 50 tahun pernikahan mereka. Jadi tiap kali dia WA, ada kalinya dia bilang, hamba Tuhan ini meninggal, hamba Tuhan ini meninggal. Maksud dia sebenarnya kasih kode. Pulang, ketemu, mami saya bilang, jangan take COVID, jangan take COVID. Ada dua berbeda, saudara ya. Dua, yang satu bilang lain, satu bilang lain. Tapi itulah saya ajar untuk kita empati, turut merasakan keadaan mereka, tapi tanpa harus menjadi takut. Ada amin, saudara? Amin. Tanpa harus menjadi kekhawatiran. Karena ini sebenarnya yang paling gawat, bukan penyakitnya, ketakutannya. Saudara panu saja kalau takut bisa mati. Betul. Tapi sudah jantung dari saudara bisa kuatkan hati. Saya dengar dari kesaksian Bapak Gembala, saudara, saya ingat ayat di mana kuatkan hati, kuatkan iman. Penyakit memang bahaya, saya sudah alami itu, saudara. Saya sudah rasakan itu. Tapi ya puji Tuhan, berapa tahun sebelumnya saya sudah diingatkan Tuhan, enak sekali kok. Enak sekali, saudara. Kalau saudara milik Tuhan, saudara hidup dalam Tuhan, itu enak sekali, saudara. Haleluya. Tidak ada setitik takut, tidak ada setitik kekhawatiran pun, saudara. Betul, saya sampai lupa waktu itu, lupa semua bil, lupa semua persoalan, saudara. Lupa semua, lupa istri, lupa semua, gak ada yang ditakutin lagi. Enak sekali. Betul. Begitu sadar lagi, aduh, langsung, wah, harga minyak lagi tinggi-tingginya kan. Tapi kalau saudara itu rasa tahu bahwa Tuhan lagi yang lain, saya malah sedikit komplain Tuhan, mana langit ketujuhnya? Baru sampai ke langit keberapa, saudara? Tuhan ajari ini, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, aku tetap menyertai engkau. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi ini yang harus kita miliki, perangi itu ketakutan, ya, supaya masalah berikut di depan kita, saudara, ya, kita sudah punya vaksinnya. Vaksinnya itu sebenarnya jangan takut, jangan khawatir. Itu untuk menghadapi. Kan itu satu vaksin untuk semua. Jangan takut, jangan kamu khawatir. Hari besok itu kita tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan itu selalu menyertai kita. Dia yang punya hari esok, loh, saudara. Amin. Ya, kita sudah punya vaksin kok untuk semua. Bisa aja COVID-20 nanti COVID-nya 19, banyak COVID-19. Bisa aja buat saya nanti 21 ada lagi COVID-21. 20, nggak usah lah, mungkin libur dulu 21 ya, kasihan itu takutnya. COVID-22 misalnya ya, nanti ya, atau bisa berjilid-jilid, bisa aja, saudara. Orang demo aja di Indonesia berjilid-jilid, saudara. Nggak berhenti-berhenti, bersambung. Habis satu dibakar, to be continue. Nanti ada lagi katanya. Ya, bisa aja penyakit seperti itu. Tapi kita tetap punya pil yang sama, kekuatan yang sama, yaitu Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Haleluya. Kita sudah baca tadi ayatnya. Memang wahyu itu menggambarkan bahwa ketakutan itu akan terjadi dalam dunia ini. Coba saudara lihat di Wahyu pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Wahyu pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Ya, Wahyu 6 ayat yang ke-12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. 13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan.
Saudara biasa dengan angin kencang di sini. Sudahlah lewat 14. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung, pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, pengusaha serta perwira-perwira, ini orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, ya, sampai orang-orang hebat, orang-orang pintar maksudnya. Oh, saya bacalah yang mudah, ya. Semua orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Nggak peduli siapa itu maksudnya, saudara. Yang datang itu masa yang menakutkan. Datang masa yang mencekam, saudara. Cari tempat yang aman. Cari tempat untuk bersembunyi. Cari celah-celah batu karang ke gunung-gunung, ke gua-gua, saudara. Untuk apa, saudara? Cari selamat. Berarti lagi dalam keadaan apa? Ketakutan. Jadi Wahyu sudah tulis itu, saudara. Dan banyak yang bahkan mati karena ketakutan. Mati karena ketakutan. Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-26. Lukas pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-26, ya. Lukas 21 ayat yang ke-26. Orang akan mati, apa saudara? Ketakutan karena kecemasan. Ya, orang akan mati ketakutan karena kecemasan, saudara. Jadi bukan persoalannya sebenarnya, bukan problemnya, saudara, bukan sesuatu itu, penyakitkah atau gempa buminya, ketakutannya, kecemasannya. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Karena yang berkuasa, karena yang hebat-hebat itu akan digoncangkan, saudara. Itu terjadi. Tetapi kita akan belajar, jangan ketakutan itu kemudian yang mengalahkan kita. Sampai ada orang yang karena takut, saudara, mati. Tapi di Wahyu, kalau balik lagi Wahyu pasal 9 ayat yang ke-5, Wahyu 9 ayat yang ke-5, ya, sampai ayat yang ke-6. Bahkan lebih lagi, kalau saya bilang lebih lagi. Wahyu pasal 9 ayat yang ke-5. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Ayat yang ke-6, ya. Dan pada masa itu orang-orang apa, saudara? Akan mencari mati, ya. Dan waktu itu orang-orang sekarang bukan lagi takut mati, sudah mau mati. Kenapa? Wow, lebih mengerikan ternyata kalau gak mati, saudara. Itu maksudnya. Tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mau mati, tetapi maut lari dari mereka. Ini firman Tuhan, saudara. Ya, waktu Yesus katakan bahwa orang mati ketakutan, orang mati karena kecemasan, ini semua firman Tuhan, saudara. Ya, ini semua terjadi, sementara terjadi, dan terus akan terjadi, saudara. Tapi saudara tetap harus berkata, aku tidak takut, Tuhanlah pertolonganku. Dia yang tahu segala sesuatu, dia mengenal engkau, saudara, ya. Dia itu tidak akan pernah meninggalkan engkau. Haleluya. Jadi sekalipun, saudara, firman Tuhan menulis itu Wahyu, saudara, kita jangan salah arti, jangan salah mengerti. Wahyu tidak hanya menulis soal hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan. Banyak kali orang lupa, Wahyu juga menuliskan tentang keselamatan daripada Tuhan, saudara. Amin. Pertolongan daripada Tuhan, pembelaan daripada Tuhan, saudara. Wahyu justru punya inti tentang tentang dia menang, yang kita sudah baca tadi, ya, yang kita sudah baca tadi, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7. Sebenarnya kuncinya, iblis itu sudah dikalahkan. Coba kembali ke ayat tadi, ya, iblis itu sudah dikalahkan, saudara, ya. Wahyu 12 ayat yang ke-7 tadi, ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikat berperang melawan naga itu. Naga itu dibantu malaikatnya 8. Tetapi apa, saudara? Mereka tidak dapat. Apa, saudara? Mereka tidak dapat. Berarti musuh tidak dapat. Amin, saudara, ya. Musuh kita itu sudah dikatakan tidak dapat bertahan lagi. Kalah kok mereka, saudara. Mereka tidak mendapat tempat lagi di. Orang suka lupa itu, saudara. Walaupun betul
Dia sekarang ditaruh, saudara ya. Makanya kita mengalami segala macam yang di dunia ini. Tapi jangan lupa bahwa mereka tidak dapat bertahan sebenarnya. Ayat terus boleh ya. Saya bahas sini cepat-cepat. Dan naga besar itu, ular tua yang disebut iblis setan, menyesatkan seluruh dunia. Ini sekarang tinggal tugasnya. Ini tinggal dia punya power sampai di situ. Menyesatkan dengan berita, dengan news, dengan ketakutan tadi. Iya kan? Orang yang takut tapi tidak lari kepada Tuhan bisa disesatkan. Ini tinggal dia. Kalau dari kuncinya pertama, dia sudah punya label loser sebenarnya. Sudah ngerti maksud saya kan? Sebenarnya dia sudah labelnya loser. Lucifer the loser. Tapi saya masih takut ngomong ini karena saya harap saudara ngerti ini ya. Kalaupun kesombongan jangan jadi kesombongan, tapi kalaupun kesombongan itu harus kesombongan rohani lah. Makanya tidak panjang-panjang saya ngomong di sini. Dia sebenarnya sudah ada label itu. Terutama sebenarnya karena kita ini punya kok saudara. Kita punya materai juga. Materainya kemenangan. Jangan lama-lama dulu di situ saudara ya. Bapak Gembala saja punya PR itu saudara ya. Jadi tugasnya dia sebenarnya menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi ya. Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba apa saudara? Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Jadi banyak kali kita lupa soal wahyu saudara ya. Ada berita bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah pemenang saudara. Amin. Nah saya mau bawa saudara ketiga hal saudara ya. Ketiga hal yang banyak kali kita mungkin lupa dari wahyu itu. Ya, yang pertama saudara boleh buka di Wahyu pasal yang pertama ayatnya yang ke-17 ya. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-17. Mungkin kita sering lupa, kita selalu hanya belajar soal meterai, kita cuma belajar soal sengsara, antikris dan lain-lain, semua hal yang menakutkan. Sampai sekarang saya sudah bilang kalau soal COVID, soal info COVID itu sudahlah semua orang sudah tahu. Soal news kita semua sudah tahu. Begitu saya sudah 3 bulan saya sudah tidak ikuti. Mau berapa juta kita sudah capek saudara kan ikuti. News kita sudah tahu. Saya mau pergi kemana? Wow, pinter-pinter semua orang soal COVID. Tapi saya selalu cuma bilang jangan info news itu baik saudara. Info pengetahuan itu baik. Itu baik. Tapi jangan sampai info itu membuat ketakutan. Berarti infonya salah. Karena infonya nggak didasari iman, nggak kemudian ditutupi oleh iman. Nah kita orang Kristen harus semua didasari firman Tuhan, iman saudara. Makanya pengetahuan itu kemudian kita harus kembali ke Alkitab dan kita tahu, oh Alkitab bilang memang soal penderitaan, Alkitab bilang soal penyakit. Tetapi Alkitab juga bilang apa saudara? Kita lihat ya, Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-17. Sudah dapat situ. Ketika aku melihat dia, huruf besar, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Oh akhirnya bukan apa-apa kita. Ya, saya bukan apa-apa. Saudara bukan apa. Mau besar, mau kecil, tersungkur. Kurus kayak saya, besar kayak Pak Gembala, semua dan arti. Mau presiden yang tua sekali. Yang muda kayak saudara ya, yang mau kurus, yang mau gemuk, tidak ada artinya. Mau pangkat apapun, kemudian tidak ada arti. Tetapi ia meletakkan, ya, huruf besar lagi, berarti Tuhan, saudara ya, ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Kuncinya itu sebenarnya. Aku adalah yang awal dan yang akhir. 18 dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah. Baca sama-sama saya boleh? Aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan yang pertama yang kita suka lupa, dialah yang pegang kunci saudara. Amin saudara. Jadi Wahyu ajarkan pertama-tama Tuhan kita, dia yang pegang kunci saudara. Haleluya saudara. Segala sesuatu berarti saudara ya, baik tertutupnya, baik terbukanya, itu semua tidak bisa tidak kalau bukan izin Tuhan, kalau bukan kehendak Tuhan, kalau bukan under His control. Haleluya. Dia yang pegang kunci.
saudara. Hanya Dia yang dapat membukanya. Wahyu pasal 5. Coba Wahyu pasal 5 ayatnya yang pertama mulai, boleh ya. Wahyu pasalnya yang kelima, mulai ayat yang pertama ya. Saya baca situ, maka aku melihat di tangan kanan Dia, huruf besar ya, di tangan kanannya yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dibeterai dengan 7 meterai. Terus, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Siapa? Pasti bukan iblis, saudara. Tidak ada jawabannya. Tidak ada. Jadi jangan kita juga sok kita bisa bukan. Tidak ada. Orang paling pintar pun gak bisa, saudara. Ya, bangsa yang paling mutakhir pun nyerah, saudara. Gak bisa, saudara. 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi, kan? Betul ya? Atau yang di bawah bumi yang pernah hidup pun gak bisa, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Bahkan bisa melihat, yang tahu cuma Tuhan. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Boleh baca sama-sama lagi dari sesungguhnya. Ya, jadi yakin ini. 1, 2, 3. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Hanya satu, saudara. Ada haleluya? Hanya Dia, saudara. Banyak kali kita lupa, saudara. Dia yang pegang kunci, saudara. Dia yang punya rahasia. Dia yang pegang rahasia. Dia yang tahu, saudara. Amin. Dia bukan cuma tahu tentang kita, tentang saudara. Dia tahu tentang masa. Dia tahu tentang keadaan. Dia tahu apapun yang Tuhan izinkan. Dan nggak mungkin kalau tidak untuk kebaikan kita orang-orang percaya. Yang kedua, ayat 5 tadi ya, ayat 5. Saya baca sekali lagi ya. Jadi, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Yang kedua, yang pertama dia yang pegang kunci, dia tahu masa depan. Ya, yang kedua, dia ini adalah pemenang. Katakan sama-sama, dia pemenang. Tuhan Yesus kita adalah pemenang, saudara. Haleluya. Dan kita bisa berkata bahwa kita menang karena Dia yang adalah pemenang itu, saudara. Dia tahu, dia yang pegang kunci, Dia adalah pemenang, saudara. Amin. Oh, bagaimana dong meterai-meterai yang menakutkan itu? Bagaimana dong dengan sengsara? Bagaimana dengan obor obor sengsara ya? Kalau saya belajar wahyu kan, apa semua itu? Kita nggak usah takut. Dia yang pegang kunci. Dia juga sudah menang atas segala sesuatu. Dialah yang memberikan kemenangan kepada kita. Ingat baik-baik wahyu itu ya. Ingat baik-baik itu Christmas. Dikatakan namanya adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Pemenang itu beserta saya. Pemenang itu beserta dengan saudara. Pemenang itu ada di rumah tangga saudara. Pemenang itu ada di dalam usaha saudara. Pemenang itu yang menolong anak-anak kita, saudara, bertumbuh untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Karena kita semua ya memiliki pertolongan yang tidak ada bandingannya, saudara. Haleluya. Yang ketiga ya, supaya saya bisa serahkan saja Bapak Gembala, bahwa kita kepada perjamuan kudus, saudara ya. Ada perjamuan ya? Ada perjamuan. Yang ketiga, coba lihat Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Wahyu pasalnya yang ke-7, ayatnya yang kedua. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat 3. Katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada kain mereka.
ini yang saya bilang tadi, kita juga punya tandanya. Dan tanda yang diberikan kepada kita dikatakan jangan ganggu. Amin. Miliknya pemenang itu. Haleluya. Haleluya, saudara. Jangan kore, orang mana bilang, jangan rusakkan. Karena ada tandanya, kita ada tandanya. Bukan tanda kemenangan kita. Nama kita ada di sorga, saudara ya. Tapi yang ditaruhkan kepada kita itu adalah nama Yesus Kristus, Sang Pemenang itu, saudara. Amin. Beda dengan si satu itu, saudara ya. Saya kalau saya nyanyi ada lagu bahasa Inggris tentang iblis dikalahkan, apa itu lagu itu? Ya, saya tidak mau bilang he dia. Ada kalau bahasa Inggris, ya, kalau nyanyi tentang iblis kan, iblis dikalahkan lah atau apa, ada kata he-nya kan. Kalau saya tidak pakai it dia, it, ya, karena dia binatang. Kalau kita bilang begitu, ya, dia bilang, ya walaupun mungkin pribadinya malaikat, saudara ya, tapi karena dia tadi saya sudah bilang. Dia ada tandanya sudah dikalahkan, saudara. Amin. Dan kita ada tandanya Yesus Kristus sudah memelihara kita, menyelamatkan kita, saudara. Jangan ganggu, ya, dipisahkan, saudara. Makanya, saudara, bagian yang ketiga, saudara, ya, ini saya dan saudara diberi tanda pemisahan antara orang benar, orang yang akan diselamatkan, saudara. Orang yang sementara menanti-nantikan keselamatan dari Tuhan itu, saudara. Amin. Sekalipun kita ada di dunia, tetap kita harus empati ini, saudara. Ini yang balik tadi. Kita tetap harus empati ini keadaan dunia sekarang. Keadaan ini. Iblis juga tahu waktunya semakin dekat. Jadi dia rusakkan segala sesuatu. Tapi kita tetap bertahan dengan tahu bahwa Tuhan sudah memilih kita. Amin. Coba lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 9 kan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Amin. Ya, imamat yang rajani. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pada haleluya, saudara. Sudah dipilih, saudara ya, untuk diberikan tanda kemenangan. Amin. Karena Yesus Kristus